Fernando Valente, pelatih anyar Arema FC, di laga debutnya berhasil mengantarkan Arema FC untuk bisa mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Satu gol Arema FC dicetak oleh Dedik Setiawan di menit 30, asis dari Muhammad Rafli. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Sebelum laga Arema menghadapi Persikabo 1973, kita kupas nih prinsip, filosofi, gagasan yang dimiliki oleh pelatih anyar Arema FC, Fernando Valente. Ada 4 hal yang sudah kita bahas juga di video sebelumnya teman-teman, yang sering beliau sampaikan ketika beliau diundang, baik itu sebagai narasumber di forum membahas taktik di dunia sepak bola ataupun media-media konvensional. Yang pertama, simple. Dia mau bermain sepak bola itu simple. Kita mudah memang mengatakan, ya kalau bisa main sepak bola itu simpel, tetapi kalau kita berada di atas lapangan itu sulitnya minta ampun. Kemudian yang kedua, kolektif. Beliau suka permainan kolektif, nggak bermain secara individu. Kemudian yang ketiga, praktek. Beliau langsung memberikan arahan bagaimana pattern play yang harus dimainkan oleh anak asuhnya di atas lapangan. Dan yang keempat, intelijensi. Intelijensi ini terkait tentang kemampuan pemain tersebut menyerap apa yang diinginkan oleh Fernando Valente di atas lapangan. Jadi ketika aku menonton pertandingan Arema FC saat menghadapi Persikabo 1973, terlepas lah ya, kita nggak hanya bicara menangnya, tetapi kita bicara prinsip yang dipegang teguh Fernando Valente, ia aplikasikan di atas lapangan. Nah, kalau kita lihat pola yang dimainkan oleh Coach Valente, sebelum kita bahas nih, kita korelasikan 4 hal tadi dengan situasi pertandingan di atas lapangan. Coach Valente gunakan pola 1-4-4-2 di atas kertas. Ini berdasarkan lapangbola.com. Sedangkan Persikabo 1973 di atas kertas gunakan pola 1-3-5-2. Ketika bertahan mereka pakai 5 pemain di belakang. Untuk Arema FC, penjaga gawangnya Julian Garcia di laga ini menampilkan aksi-aksi yang sensasional dan memukau. 4 back di belakang ada Rifat, fullback kanan Saiful Anwar berduet sebagai center back dengan Almeida. Almeida pun sangat bagus di laga ini apa yang ia tampilkan. Michael Tata fullback sebelah kiri. Michael Tata secara pribadi teman-teman, ini harus sih perlu ditingkatkannya terus. Banyak orang mengatakan di laga ini dia bermain bagus, tetapi dari sisi pengambilan keputusan defensifnya banyak foul yang harusnya itu tidak secara brutal ataupun sekali dia ambil, ini sekali dia ambil dan terkesan itu tidak menguntungkan untuk tim Arema. Dan ya, di laga ini wasitnya dalam tanda petik sedang baik kan, tidak memberikan kartu kuning kedua ya kalau aku tidak salah ke Michael Tata. Apakah ini yang pertama kali aku menyoroti Michael Tata? Tidak. Dari laga pertama ataupun ketika Michael Tata di musim ini bermain untuk Arema FC, aku menyoroti Michael Tata yang terlalu cepat mengambil bola di saat pemain lawan sedang menguasai bola, dan konsekuensinya mudah untuk dilewati. Sedangkan 4 pemain di tengah, pemain di kanan ada Ginanjar Wahyu nomor 17, di tengah 2 defensif ataupun double pivot yang dimainkan oleh pelatih Arema ada Pablo Ariel, kemudian Jayus Haryono. Pablo Ariel ini lebih ke box to box. Dia membantu pertahanan dan dia juga membantu attacking lewat umpan-umpan kunci yang ia lakukan. Jayus Haryono ya sebagai perusak holding di lini tengah bagi Arema FC, sedangkan di sektor kiri Dendi Santoso. Dendi Santoso ini pun di babak kedua bergeser, dia lagi di sebelah kanan. Ya, beberapa kali switch of possession lah ya dilakukan oleh kedua sayap Arema FC, baik kiri ataupun kanan. Dan satu hal yang aku impress Dendi Santoso teman-teman, sebelum Dendi Santoso dilatih oleh Fernando Valente, terlihat nggak seperti ini laganya. Dalam hal ini determinasi, agresivitas, banyak aksi, terus mengeluarkan kengototannya, itulah Dendi Santoso yang sesungguhnya. Sebelum-sebelumnya seperti nggak all out ditampilkan oleh Dendi Santoso penampilannya. Kemudian di depan ada Muhammad Rafli nomor 10 dan Dedik Setiawan. Muhammad Rafli ini pun
ketika Arema melakukan attacking, teman-teman, kadang dia posisinya berada di belakang Dedik Setiawan. Diberilah ya kebebasan Muhammad Rafli, dan ya salah satu konsekuensi dari kebebasan yang diberikan, dia dapat memberikan assist ke posisi Dedik Setiawan, dan Dedik Setiawan pun dengan clinical bisa menciptakan sebuah gol yang sangat indah. Namun memang perlu kita garis bawahi bahwasanya di laga ini Arema FC harus memperbaiki, mengasah terus finishing touch di depan gawang. Salah satu peluang yang absolutely harusnya bisa menghasilkan sebuah gol tambahan bagi Arema FC yaitu lewat Loko Lingoy yang sudah berhadapan lebih kurang dengan Husna Al-Malik Riwani Saputra, kiper dari Persikabo 1973. Namun sayangnya Loko Lingoy tidak mampu secara efisien menciptakan gol penting bagi Arema FC, teman-teman, di saat situasi 1-0 dengan cepat nih menyelesaikan pertandingan, kill the game. Ya, takutnya kita kan lawan dengan keberuntungan, dengan semangatnya juga mampu menciptakan gol penyama kedudukan. Kan biasanya di dunia sepak bola seperti itu. Lalu, apa korelasinya dengan 4 prinsip filosofi yang dimiliki oleh Fernando Valente jika kita lihat di laga perdananya bersama Arema FC? Satu, tadi simple, sudah kita sampaikan. Jelas di laga ini Arema FC, komentatornya juga bilang, di laga ini Arema FC bermain sederhana, simple. Salah satunya lebih sering bermain 1-2 sentuhan. Aku bukan katakan nggak boleh bermain long pass, nggak boleh aku katakan boleh melakukan long pass, vertikal, progresif ke depan jika akurasi passingnya terukur, bukan spam crossing ataupun long pass yang tidak berguna. Nah, sepak bola sederhana ini sulit teman-teman, minta ampunnya sulit, butuh pemain-pemain yang cerdas. Nah, lewat permainan 1-2 sentuhan ini, ya aku harus katakan bisa Fernando Valente ini dengan instan lah impactnya, walaupun aku yakin ini belum 100%, bisa dengan cepat gitu merubah DNA yang sebelumnya Arema bisa aku bilang sering melakukan long pass diagonal ke depan. Gustavo Almeida sendiri di depan dipaksa sebagai tembok, memanfaatkan second ball, dan itu tentunya sangat mudah diantisipasi oleh lawan. Nah, di laga ini 1-2 konstruktif, proaktif coba dibangun oleh Arema FC, meskipun kalau kita bicara ball possession, Arema 50%, Persikabo 50% di laga ini, imbang. Kemudian yang kedua, permainan kolektif. Permainan kolektif ini ya contoh yang mudah biar teman-teman ingat bagaimana Loko Lingoy bisa mendapatkan sebuah peluang ya dari kombinasi yang dilakukan di sektor sebelah kanan. Triangle pass, 1-2 sentuhan yang sangat apik. Namun di depan gawang Loko Lingoy yang tadi aku sebutkan nggak mampu memanfaatkan. Itu salah satu yang disampaikan oleh Fernando Valente. Kolektif berikutnya apa? Dari sisi defensif. Ketika tanpa bola, Arema itu jelas strukturnya membentuk pola 4-4-2, sangat kompak. Apa yang harus kita pahami untuk membentuk kompaknya pertahanan itu? Rapat dibentuk oleh Arema dari 4 backnya ke lini tengah sampai lini depan, rapat. Kemudian padu. Ya, padu tentu terkait tentang kolektif. Lini belakang, lini tengah sampai lini depan menyulitkan, mengikuti arah bola kemana yang dituju oleh pemain-pemain Persikabo. Ke kanan Persikabo main, 4-4-2-nya blok yang dibangun oleh Arema FC bergerak ke area tersebut, mempersempit ruang dari pemain-pemain Persikabo 1973. Kemudian praktek ini terkait tentang ya pattern yang dimainkan oleh pemain Arema FC di atas lapangan, bagaimana attacking yang harus dilakukan bentuknya, bagaimana defensif yang harus dilakukan bentuknya, dan beberapa kali tertangkap kamera kan lewat media sosial dari Arema FC. Pelatih Arema FC dengan semangatnya memberikan instruksi kepada pemain-pemainnya dibantu oleh coach FX Yanuar. Terus kan, seperti guru kan, filsuf sepak bola. Kenapa aku bilang filsuf sepak bola? Mungkin teman-teman baru mendengar apa yang aku sampaikan. Ini karena beliau tadi sering dijadikan bahan narasumber pembicara di media-media internasional, dan 4 hal prinsip gagasan itu pun aku gali, aku riset teman-teman. Mudah mencari statement-statement dari Fernando Valente ini terkait dunia sepak bola terkhusus taktikal. Nah, di laga ini pun terkait tentang praktek ini sepanjang 90 menit, bisa aku bilang gitu teman-teman, Fernando Valente berdiri terusnya pun nggak diam.
nggak diam. Secara jelas, Fernando Valente pun terus memberikan instruksi kepada pemain-pemain di atas lapangan. Dan komentator pun mention hal tersebut. Dan yang terakhir, intelijensi. Kalau kita bicara 3 hal tadi, kaitannya semua ke kepintaran, ke kemampuan pemain tersebut mengaplikasikan di atas lapangan. Main simple butuh otak, makanya Barcelona, Xavi dan Iniesta sebagai otak permainan dari Barcelona, dan itu harus juga ditunjukkan oleh pemain-pemain Arema FC. Aku yakin dengan datangnya pelatih baru Arema FC ini pun, pemain-pemain Arema FC dari penjaga gawang sampai lini depan, pemain bangku cadangan, teman-teman pasti ingin menampilkan permainan terbaik. Kalau misalnya nggak menampilkan pemain terbaik, tentu bahaya, bisa aja dilepas, karena pemain-pemain sekarang ini bukan pemain keinginan dari Fernando Valente. Oke, kita lihat ke depannya Arema FC bagaimana, tetapi ini laga kemenangan penting bagi Arema FC untuk menatap laga ke depannya, membentuk kepercayaan diri dan memberikan vitamin. Kita sekali lagi bukan bicara karena Persikabo tim papan bawah ataupun sedang mengalami turbulensi, bukan. Kita bicara filosofi lebih ditekankan. Apakah filosofi tersebut bisa secara konsisten, koheren, komprehensif dimainkan oleh Fernando Valente bersama Arema FC? Itu perlu dibuktikan di laga-laga selanjutnya. Untuk Persikabo 1973, teman-teman, aku cukup heran aja gitu. Dari sisi tenaga, teman-teman, ya nggak kelihatan fightingnya gitu. Fightingnya untuk bisa setidaknya memenang, setidaknya fightingnya gitu, sehingga Coach Aji Santoso pun kelihatan kan ketika dimasukkan pemain pengganti pun nggak bisa begitu banyak merubah gaya permainan dari Persikabo 1973. Dan terakhir, perhatikan, kita kembali ke Arema FC, teman-teman, perhatikan atau nonton ulang pertandingan tersebut. Banyak sekali aksi-aksi pergerakan-pergerakan tanpa bola dilakukan oleh pemain Arema. Artinya semakin banyak aksi kan, aksi semakin banyak, itu sangat penting di dalam permainan sepak bola. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka dan bye.